Nah, singkat cerita, teman-teman, saat itu tuh mama kan sakit nih. Nah, sebagai anak ini kan kita pasti pengen nolong gitu ya, pengen membantu gitu, bagaimana nih gitu. Nah, akhirnya Manda dan suami putuskan untuk berhenti bekerja di Karawang saat itu dan kita pindah ke Cianjur saat itu. Dan disitulah kita putuskan, oke, bismillahirrahmanirrahim, kita akan investasi besar-besaran di usaha ibu gitu ya. Oke, awalnya kita sangat lancar, teman-teman. Alhamdulillah berkembang dari satu titik ke dua titik hingga ke berbagai titik, dari satu kota ke pindah ke kota lain gitu. Nah, di sini Manda sama sekali tidak berpikir negatif thinking kepada orang-orang. Di situ Manda, selain itu Manda berusaha untuk memperbaiki sistemnya, karena Manda lihat banyak kebocoran, banyak kekurang pasan antara pemasukan, pengeluaran, keluar barang, masuk belanja segala macam. Itu Manda lihat tidak sinkron antara uang yang ada dengan data, sehingga saat itu Manda putuskan untuk intervensi ke sistem. Selain itu Manda belajar juga ke beberapa guru, ke beberapa coach saat itu. Nah, dan saat itu akhirnya ketahuan siapa saja yang korupsi saat itu, siapa saja yang tidak jujur saat itu. Tentu Manda lapor ke ibu sebagai founder saat itu, dan ya memang akhirnya dikeluarin gitu ya. Tapi ternyata ada juga nih yang masih memendam, tidak suka kepada saya dan suami saat itu, karena kami banyak membongkar ketidakjujuran dari para karyawan ibu saat itu. Lalu di suatu hari, teman-teman ya, di suatu hari entah mungkin inilah ujian buat saya dan suami saat itu. Kami dihantam dengan berbagai kanan kiri gitu ya. Selain kami dihantam, itu adalah karyawan kami pun ternyata korupsi saat itu gitu ya. Karena saat itu keputusan tertinggi adalah masih di tangan founder, yaitu ibu saya tidak bisa mengeluarkan orang yang korupsi di cabang saya itu dengan saya sendiri gitu, harus tetap izin founder. Akhirnya di situ habis. Lalu datang juga beberapa omongan negatif tentang saya saat itu dengan suami, bahwa katanya kami mau merebut usaha tersebut. Nah, di situ titiknya. Akhirnya karena saya tidak mau ribut, teman-teman, saya tidak mau ambil pusing gitu ya, karena saya juga tidak pernah kepikiran untuk mengambil untuk apa gitu ya. Justru seorang anak sangat senang membantu orang tuanya, sangat senang gitu. Tapi mungkin banyak yang kurang suka karena saya banyak membongkar ketidakbaikan di perusahaan ibu saat itu. Akhirnya kami putuskan untuk mundur. Saya saya coba untuk berserah diri. Mungkin ini bukan rezeki kami, investasi tidak kembali, kerugian ratusan juta, dan benar-benar kita kembali ke titik terbawah saat itu, teman-teman. Titik terbawah, kita benar-benar bingung. Tabungan juga sudah sangat menipis saat itu. Dan di tahun yang sama kami pernah membeli properti, dan propertinya ternyata juga adalah fiktif. Di situ kami juga semakin dihantam bahwa ternyata propertinya adalah penipuan. Ratusan juta ditambah properti, angka yang sangat besar untuk seorang saya saat itu, teman-teman. Tapi saya tetap berserah diri kepada Allah. Ya sudahlah, mungkin bukan rezeki gitu ya. Angka yang kalau kita kalkulasi manusia memang besar, tapi buat Allah, saya yakin Allah dengan mudah, kalau itu sudah rezeki saya, Allah akan ganti gitu. Di situ saya sudah memulai untuk oke, gak apa-apa gitu ya. Nah, singkat cerita, dari usaha yang sebelumnya itu
saya ke usaha, akhirnya saya putuskan untuk berdikari bersama suami. Kita bikin usaha baru. Lalu kita itu tuh tepat di November 2019, teman-teman. Setelah saya menjual aset, saya jual gerobak, pokoknya peralatan-peralatan produksi, saat itu kami dengan bismillah gitu ya, saat itu memulai untuk membuat bos muda saat itu. Nah, di sini itu tadi adalah backgroundnya, teman-teman. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika Allah memberikan kita cobaan bertubi-tubi kanan kiri, kita sebagai hambanya hanya apa? Tentu hanya berserah kepada Allah, berserah kepada yang punya kita gitu. Setelah kita berserah, kita bisa introspeksi diri. Saat itu pun saya dan suami introspeksi diri, apa sebenarnya yang membuat kami ini habis, dan kita ketemu jawabannya, teman-teman. Setelah kita berserah diri, kita melakukan introspeksi, akhirnya kita tahu kita ini salahnya di mana gitu ya. Setelah itu menjadi catatan penting untuk kita tidak mengulang lagi kesalahan tersebut. Walaupun memang mungkin ada faktor dari